Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa man tabi'a sunnatahu ila akhiril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau insyaallah sampai kita sekalian. Amin. Salah satu kewajiban di antara kita sebagai seorang mukmin saling menasihati, saling berwasiat dalam peningkatan takwa pada Allah. Insyaallah ketika ketakwaan sudah ada dalam jiwa kita, maka ketika kita dipanggil Sang Pencipta menghadapnya,
kita mendapat ridho dan ampunan darinya insyaallah. Alhamdulillah, minimal setiap Jumat para khatib memberikan amanat khususnya bagi dirinya, umumnya tentu bagi saudara-saudara yang sama-sama seiman dengan ketakwaan kepada Allah. Insyaallah kita seringnya mendapatkan nasihat, kadar takwa yang sudah ada makin bertambah membuat amin. Hajamukan Allah, pada hari ini merupakan hari awal di bulan Muharram tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah. Kita sudah nyampe dan berpisah dengan tahun 1446 Hijriyah. Tentunya bagi kita dengan datangnya tahun baru, jadi bahan untuk evaluasi kita, mengintrospeksi diri kita untuk hari esok yang lebih bagus. Sehingga Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah oleh kalian untuk hari esok tentunya lebih bagus. Nabi memberikan amanat. Kata Nabi, bersabda Nabi, kalau hari ini lebih bagus dari yang kemarin, maka beruntung orang. Tapi ketika sama hari kemarin dan sekarang, maka orang merugi. Dan ketika hari ini lebih jelek dari yang kemarin, ini sangat-sangat merugi. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini kita mengevaluasi diri. Ingat bahwa datangnya bulan Muharram tahun baru ini setahun yang telah lalu, artinya kita subhanallah mengurangi umur kita. Sadar kita, jatah kita sebentar lagi untuk mendapatkan panggilan Sang Pencipta karena sudah berkurang 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri. Kalau memang pada saat ini karena jiwa kita jujur, ternyata banyak yang salah, kesempatan ini mari kita perbaiki. Kalau ternyata kita mengevaluasi diri saat ini bagus, maka alhamdulillah pertahanan kita dan tentunya lebih baiklah kita semua. Hanya berbahagia pada kesempatan ini tentunya kami mengajak kepada ikhwan, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Karunia Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak, tidak akan mampu kita menghitung apa, berapa, bagaimana, dan juga sebanyak apa Allah berikan kenikmatan kepada kita, tidak berhitung. Bersyukur adalah suatu istilah yang sudah sangat akrab dalam telinga kita. Tapi tentunya apakah bersyukur sudah merasuk dalam jiwa kita? Ini pertanyaan yang tentunya harus kita jawab. Mari kita introspeksi. Berapa karunia, berapa kenikmatan yang diberikan pada kita? Yuk, jujur kita. Penuh keikhlasan mengevaluasi diri. Berapa yang Allah berikan pada kita kenikmatan dari segala penjuru, terutama iman dan Islam. Kemudian juga apakah ada pemberian dari yang lain selain dari pemberian Allah? Subhanallah, sangat banyak pemberian Allah pada kita. Hanya bukan Allah, kita harus hati-hati. Allah berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla khawan kafur dalam Al-Hajj. Allah, sesungguhnya Allah tidak menyintai orang yang berkhianat, orang yang tidak berpandai bersyukur pada Allah. Nauzubillah. Kita inginnya mendapatkan kasih Allah, kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka tentunya kita harus bersyukur padanya. Karena orang kalau berkhianat tidak bersyukur pada Allah, itu Allah tidak akan mencintainya. Hanya bukannya Allah. Cara bersyukur bagaimana? Tentunya pertama
kita harus menyadari nikmat yang Allah berikan pada kita. Diterima dengan penuh keikhlasan. Ini karunia Allah. Diiringi dengan rasa terima kasih pada Sang Pemberi. Yang kedua, melakukan perbuatan yang dapat menyenangkan Sang Pemberi. Itu cara bersyukur tentunya. Hanya menggunakan Allah. Bila kita berbuat menyenangkan Sang Pemberi, tentunya yang beri kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Maka kita taat, patuh pada perintah Allah, mengikuti Rasulullah, maka Allah akan sangat cinta pada kita. Hanya menggunakan Allah. Kalau kita melaksanakan berterima kasih, bersyukur pada Allah, Allah menjamin banyak keberuntungan bagi kita. Allah berfirman, wa may yashkur fa innahu yashkuru nafsih, dalam surat Luqman. Seorang bersyukur artinya bersyukur untuk dirinya. Kemudian juga Allah berfirman, ma yaf'allahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak menyiksa ketika kita bersyukur. Ini sangat-sangat menguntungkan para orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur? Subhanallah. Allah memberikan satu ayat atau surat, malahan dalam surat Saba dijelaskan, ketika orang tidak bersyukur, bencana besar baginya. Perhatikan kita dalam surat Saba ayat 15 sampai 17. Sabah satu daerah yang sangat makmur, yang menguntungkan penduduknya. Tanahnya hebat, kemudian juga tanamannya sangat produktif, bisa memberikan keuntungan bagi pengisinya. Maka Allah berpesan, silahkan makan, kata Allah. Pergunakan rezeki aku yang berikan padamu. Coba, tapi ingat, kau harus bersyukur padaku. Itu pesan dari Allah. Hanya mengenai Allah, kebiasaan orang, nauzubillah bukan kita, mudah-mudahan tidak dan bukan kita, ketika diberikan keuntungan, kemujuran, kadangkala orang lupa pada Sang Pemberi. Orang ekonom banyak hasilnya, pedagang banyak keuntungannya, dia berkata, saya seorang sarjana ekonomi. Artinya mengunggulkan ilmunya. Kalau petani diberikan Allah kemujuran, hasilnya hebat, dia berkata, saya sarjana pertanian, nauzubillah. Bukan seperti itu. Kita diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Sabah seperti itu. Disuruh Allah untuk bersyukur padanya, maka kalau bersyukur, Allah menjamin baldatun thayyibatun ghafur, akan menjadi negeri yang bersih, yang bagus, mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Saya sebutkan, orang dikala punya keuntungan lupa pada Sang Pemberi. Orang Sabah pun sama. Berlimpah ruah harta kekayaan, kehebatan diberikan Allah pada orang Sabah, tapi gak bersyukur, gak ingin berterima kasih pada Sang Pencipta. Maka Allah memberikan teguran dengan datangnya banjir yang lebih besar. Di Sabah ada satu bendungan disebut Bendungan Ma'arib. Maka rusaklah Bendungan Ma'arib, sehingga tanah yang indah, tanaman yang produktif habis dibawa oleh banjir. Di sana ada Bendungan Ma'arib. Hanya Allah, dengan datang banjir, maka tanah yang hebat, tanah yang produktif yang berguna bagi penduduk Sabah tidak ada, habis. Tinggal tanah yang dikatakan ditanami gak subur. Tanaman pun tinggal ada tanaman yang tidak manfaat bagi manusia. Buahnya sangat pahit. Mengapa? Karena tadi tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin terjadi. Kita punya tanah yang begitu hebat. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang kita adalah jamrah tatulistiwa. Kalau pengisinya gak syukur pada Allah,
Kalau bisa berterima kasih pada Allah, tunggu teguran Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi. Mengapa? Ini sunnatullah. Kalau orang tidak bersyukur, maka kerusakan akan tiba di muka bumi kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua teman-teman selalu bersyukur pada Allah. Ingat, jaminan dari Allah, ketika orang bersyukur, maka Allah menambahkan. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, seandainya kalian bersyukur, berterima kasih padaku, aku akan menambahkan pada kalian. Ini janji Allah. Tinggal kitanya. Maukah bersyukur pada Allah? Coba ibra binasib. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga, satu RT, satu RW, insya Allah kalau berangkat dari sana maka Allah akan menambahkan imam, memberikan nominalnya atau kepuasan jiwa akan tumbuh kalau kita bersyukur Allah. Jadi kalau ditarik kesimpulan tegas bahwa benang merah untuk mendapatkan dari Allah keuntungan, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bukan Allah, tentunya kita seorang yang mukmin, yang sadar pada Allah, bagaimana bersyukur pada Allah? Bagaimana berterima kasih pada Allah? Musa alaihissalam diperintah Allah, Musa, kau harus bersyukur. Maka Allah berdialog dengan Musa berdialog dengan Allah. Bertanya Musa pada Allah, Ya Rabb, kaifa ashkuruka? Wahai Allah, Tuhanku, bagaimana aku bersyukur padamu? Takut-takut seperti kita. Bersyukur hanya menyediakan makanan untuk tetangga, menyediakan makanan untuk handai tolan. Cukup seperti itu? Enggak, sebagian kecil saja itu. Sehingga Musa pun bertanya pada Allah, Ya Rabb, kaifa ashkuruka? Bagaimana ya Tuhan? Allah, bagaimana cara bersyukur padamu? Maka Allah memberikan jawabannya yang sangat insya Allah bisa kita lakukan. Kata Allah, Iza zakartani faqad syakartani, fa iza nasitani faqad kafartani. Simple jawabannya Allah. Hai Musa, seandainya kau berzikir padaku, maka engkau bersyukur padaku. Seandainya kau lupa padaku, engkau adalah kufur padaku. Nampak di sini. Syukur adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ingat saja? Tentunya tidak. Dilakukan dikala kita orang kaya, gak lupa sedekah, zakat dan sebagainya. Dikala kita orang yang kurang berada, maka tumbuhkan kesabaran. Itu merupakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita perhatikan jawaban Allah kepada Musa, Iza zakartani faqad syakartani, fa idza nasatini faqad kafartani. Musa, jika engkau zikir padaku, maka engkau adalah orang yang bersyukur padaku. Jika engkau lupa, maka termasuk orang yang kufur padaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang selalu bersyukur pada Allah, sekarunia kenikmatan Allah limpah curahkan pada kita sekalian. Nauzubillah. Kalau kita termasuk orang yang tidak bersyukur, nauzubillah. Karena ancaman Allah, kalau kita berkufur nikmat, inna azabi lasyadid, sisa Allah sangat keras. Mudah-mudahan kita tahun ini bisa mengevaluasi diri. Kalau bagus, yuk kita lanjutkan. Kalau kurang, mumpung kita bernyawa, mumpung kita hidup, belum terlambat. Yuk bismillah untuk mengubah diri kita pada tatanan yang lebih bagus. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Hadirin bukan Allah, seorang sahabat sebutkan Mu'adz bin Jabal, dipegang pundaknya Rasul sampai Rasul memberikan wasiat, wahai Mu'adz, kau jangan tinggalkan ucapan atau doa setelah engkau sholat. Cukup singkat amat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Kata beliau,
la tada'anna kula du salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika sunbatika. Kata Rasulullah, Mu'ad, jangan kau tinggalkan doa setelah sholat. Cukup pendek tapi sangat bermanfaat. Apa gerangan? Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir padamu. Ya Allah, tolong aku selalu syukur padamu. Ya Allah, tolong aku menjadi orang yang selalu bagus ibadah padamu. 3 hal yang diingatkan oleh Rasul kepada Mu'adz. Pertama, jadilah kita orang selalu zikir pada Allah. Yang kedua, jadi orang selalu bersyukur pada Allah. Yang ketiga, kita menjadi orang yang selalu bagus ibadah pada Allah. Tentunya bagus ibadah ada patokan. Bagaimana? Kita lihat Rasul memberikan contoh pada kita supaya ibadah kita bagus. Insya Allah kalau kita lakukan hal itu, maka ridho, rahmat dan berkah bisa kita raih. Hanya mohon Allah, singkatnya khutbah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita sampai ke pangkuannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ridho dan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afi'na sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi fisabilil haq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.